Halo Bu Novi, selamat pagi. Selamat pagi. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Ya, saya baik. Oke, selalu sehat ya Bu ya. Baik Bu Novi, sebelum supervisi di kelas, jadi saya mau menyampaikan yang namanya supervisi itu Ibu bertujuan untuk mendampingi, membimbing, mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran Ibu Novi di kelas. Jadi bukan untuk menilai ya Bu Novi itu bagus, jelek, bukan. Tapi supervisi ini nantinya berguna untuk peningkatan proses pembelajaran di kelas. Nah, Bu Novi, untuk hari ini saya mau melakukan percakapan pra-observasi sebelum supervisi di kelas. Mohon Ibu Novi informasikan mata pelajarannya apa, kemudian materinya apa, kemudian nanti hari supervisinya kapan. Ya, silakan Bu Novi. Begini Bu Fira, saya akan melaksanakan pembelajaran pada tanggal 19 April nanti, 19 April 2023 di hari Rabu, di kelas 12 MIPA 3. Oke. Mata pelajaran ekonomi, materinya akuntansi perusahaan jasa. Oke. Bu Novi, untuk RPP-nya sudah siap kan? Sudah. Oke, nanti dibawa ya pada saat observasi. Nah, Bu, mungkin diinformasikan dulu apa sih tujuan pembelajaran Ibu? Atau hari ini dibawakan RPP-nya? Saya bawa. Iya. Oke. Tujuan pembelajaran saya untuk nanti tanggal 19 April 2023 itu tujuannya itu peserta didik mampu membuat pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum perusahaan jasa dengan cermat dan benar. Jadi tujuan pembelajaran nanti itu melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum dengan perusahaan jasa dengan cermat dan benar. Ya. Nah, Bu Novi, untuk tujuan pembelajaran ini nanti di dalam kelas apa yang ingin Ibu Novi kembangkan? Selama ini kan siswa kurang minatnya kurang terhadap mata pelajaran ekonomi, apalagi akuntansi yang notabene juga sebagian besar kan hitung-hitungan Bu Mira. Jadinya saya ini meningkatkan motivasi belajar siswanya. Oke, jadi motivasinya anak-anak kurang. Ini Bu Novi mungkin bisa jelaskan dari segi apa ini anak-anak motivasinya kurang? Dari segi dari segi melaksanakan saya mengikuti pelajaran ekonomi itu selalu kurang dia minat motivasinya. Saya ingin meningkatkan itu. Oke. Nanti strateginya apa Bu Novi untuk peningkatan motivasi belajar anak-anak? Saya sudah menyiapkan satu model untuk pembelajaran ekonomi, yaitu menggunakan problem based learning. Saya memberikan suatu masalah berupa transaksi-transaksi yang ada di perusahaan jasa, kemudian peserta didik akan mencatat transaksi itu ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Selain itu, saya juga menggunakan metode drill karena akuntansi itu kan harus melakukan latihan berulang-ulang. Dari itu saya menggunakan metode drill, itu kegiatan latihan secara berulang-ulang. Baik, berarti nanti strateginya pakai model problem based learning dengan metode drill atau kegiatan berulang-ulang. Nah, sebelum nanti ini Bu Novi kita adakan supervisi di kelas atau observasi di kelas, ada yang ingin Ibu Novi tanyakan dulu? Atau cukup? Tidak ada, berarti selama supervisi kan Bu Fira ada dalam kelas. Iya, benar. Kemudian mendokumentasikannya. Iya, benar. Dari kegiatan pembelajarannya. Nanti setelah itu kita akan berbincang-bincang lagi, merefleksikan bagaimana proses pembelajaran Bu Novi di kelas. Baik, cukup Bu Novi untuk hari ini. Saya harus siapkan apa saja Bu Fira? Selain RPP. RPP, rubrik penilaiannya Bu Novi nanti juga disiapkan seperti apa nanti Bu Novi menilai di dalam kelas. Nah itu, kemudian kalau Bu Novi punya media pembelajaran atau alat peraga, Bu Novi juga bisa bawa nanti. Butuh apa? Pakai LCD, pakai komputer itu nanti juga bisa dibawa. Ya, itu aja. Ya, betul. Masih ada? Tidak ada. Tidak ada lagi. Baik, terima kasih Bu Novi atas waktunya. Kita ketemu lagi di kelas. Mudah-mudahan lancar pembelajarannya Bu Novi. Oke, Bu Novi. Iya. Bu Novi, kemarin kan sudah selesai observasi di kelas ini. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang setelah selesai observasi. Bu Novi habis bincang-bincang hari ini, Bu Novi harapannya apa?
Harapannya sebenarnya supervisi itu tidak mencari yang terbaik, mencari yang baik, tetapi apa tuh namanya, ingin merubah menjadi lebih baik lagi ke depannya gitu. Setelah saya diobservasi sama Bu Fira, harapan saya gitu kan, pembelajaran berikutnya akan lebih lancar daripada yang kemarin, karena menurut saya belum lancar sih. Ya. Bu Fira gitu. Oke. Jadi nanti Ibu Novi ini berharapnya pembelajaran kedepannya itu bisa lebih bagus lagi. Baik, Bu Novi, kita ke hasil observasi kemarin ya. Saya lihat di kemarin cara mengajarnya Ibu Novi itu udah bagus. Nah, tapi saya mau bertanya nih, selama proses pembelajaran di kelas, khususnya yang di aspek pengembangan yang Ibu Novi kemarin yang mau kembangkan di kelas, yang berkaitan dengan motivasi murid, itu Bu Novi dari angka 1 sampai angka 10 itu kira-kira berada di angka mana Bu Novinya pada saat mengajar untuk yang motivasi muridnya? Kira-kira di angka 6. Di angka 6. Iya, bisa dijelasin kenapa di angka 6? Di angka 6 awalnya nih, awalnya sebelum aspek ini loh, aspek motivasinya. Pengembangannya motivasi itu sebelum saya menggunakan model pembelajaran learning dan ditambah, maksudnya digabungkan lagi dengan metode drill. Sebelum saya gunakan itu, sebenarnya motivasi belajar siswa itu terhadap materi akuntansi itu sangat kurang sekali. Maka dari itu awalnya memang saya menggunakan model pembelajaran problem based learning dari memberikan masalah berupa transaksi, tetapi tidak menggunakan metode drill. Nah, itu kekurangannya. Nah, setelah saya menggunakan metode drill, yang awalnya tingkat motivasi itu di angka 3 lah. Itu setelah saya menggunakan metode drill, kegiatannya secara berulang-ulang, jadinya kan motivasi siswa untuk mengerjakan soal dari tahap 1 ke tahap selanjutnya kan semakin termotivasi lah dia. Jadinya dia bisa dibilang di angka 6 udah dulu gitu. Terus harapan sebenarnya Bu Novi untuk motivasi anak itu berada di angka berapa? Harapannya sih di atas angka 6 lah ya Bu Fira. Saya inginnya sih tidaklah terlalu levelnya tidak terlalu tinggi lah. Saya inginnya nilai 8 lah untuk akuntansi ini, karena kan memang akuntansi ekonomi ini kan sebenarnya di 12 MIPA ini kan dia mata pelajaran peminatan gitu. Saya berharapnya sih walaupun dia mata pelajaran peminatan, tapi berharapnya sih di angka 8, bisa di angka 8 jadi kelas IPS lah gitu, bisa mengimbangi. Baik, jadi maunya Bu Novi di angka 8 ya. Kira-kira apa sih permasalahan anak-anak yang Ibu Novi lihat ketika proses pembelajaran di kelas sehingga angka 6 itu bisa Ibu Novi berikan kepada anak-anak pada saat proses pembelajaran dalam hal motivasi? Pada saat mereka mengerjakan transaksi, ada beberapa siswa yang kurang memahami konsep dari transaksi itu. Sebelum ada transaksi kan kita harus belajar dulu ya, mereka harus belajar dulu konsepnya dulu, konsep dasar akuntansi itu. Nah, itu yang mereka belum kuat, sehingga pada saat melakukan pencatatan gaya transaksi ke jurnalnya, itu ada beberapa siswa yang kurang paham. Jadinya walaupun sudah menggunakan metode drill, tetapi pemahamannya konsep dasarnya kurang. Jadinya saya hanya bisa ngasih di angka 6 dulu. Berarti memang mereka dari segi konsepnya agak kurang. Nah, berarti di situ ya tantangannya sama hambatannya Bu Novi. Nah, untuk yang anak-anak yang konsep dari akuntansinya itu kurang, Bu Novi kira-kira nanti akan seperti apa? Solusinya seperti apa Bu Novi? Sebenarnya tidak semua sih Bu Fira ya, konsep dasarnya yang kurang. Hanya sebagian siswa saja yang konsepnya kurang. Ada beberapa yang sudah bisa memahami konsepnya langsung dia menuju tahap pencatatan. Nah, untuk anak yang siswa-siswa yang kurang ini, maunya sih saya mengulang kembali materi konsep dasarnya. Tetapi tidak lepas dari siswa yang sudah paham. Yang sudah paham itu ikut serta dalam pembelajaran pengulangan itu,
mereka tuh diperuntukkan untuk membantu teman-temannya yang kurang. Oke, jadi nanti hanya beberapa saja yang akan dilakukan pengulangan sama anak-anaknya. Nah, Bu Novi, terus nanti ada nggak strategi lain selain dari pengulangan yang akan Ibu lakukan ke anak-anak yang dari segi konsep, dari segi motivasinya itu kurang? Strategi saya kira-kira menggunakan penilaian portofolio. Nah, portofolio. Karena pada saat pada materi akuntansi ini anak-anak kan dituntut untuk melakukan pencatatan nih dari awal ada transaksi sampai ke laporan keuangan gitu. Jadinya tuntut dia dari transaksi kemudian tahap pencatatan, tahap intisaran, jadi dalam satu buku dan dalam satu tugas gitu. Tuntut dia ada alurnya gitu. Nah, saya itu jadinya siswa tuh semakin termotivasi dia untuk ikuti pelajaran akuntansi. Terus nanti ini ukuran keberhasilannya dari strategi yang Ibu Novi berikan ke anak-anak itu seperti apa? Yang dari tadi yang memberikan pendampingan, terus apa dari segi penilaian portofolionya. Nah, nanti Ibu Novi gimana ini dari melihat keberhasilan anak-anak ini? Itu dari segi mana? Dari segi mana? Keberhasilannya kan penilaian portofolio kan sebenarnya siswa ini kan sebelum dia membuat tugas portofolio, saya akan memberikan pemahaman dulu kembali dalam kelas, diberikan contoh soalnya, kemudian setelah ada contoh soalnya, nanti akan saya kasihkan lagi, saya berikan lagi soal yang runtut dia dari transaksi, kemudian runtut dia alurnya, sesuai dengan alurnya, nah itu dah nanti peserta didik siswa yang akan membuat itu gitu. Tugas-tugas yang dikumpulkan itu sebenarnya. Oke, nah terus Bu Novi kan udah ada nih dari indikator keberhasilannya, terus nanti pengembangannya juga masih dari segi motivasinya atau ada hal lain yang ingin dikembangkan nanti ke anak-anak? Ada setelah motivasinya bisalah di angka 8 misalnya, nanti saya akan ingin mengembangkan dari segi hasilnya, dari segi nilainya. Nilainya. Misalnya selama ini walaupun ya ini kan mata pelajaran peminatan, tapi kan bisa hanya fokus pada mata pelajaran pokoknya saja di IPA kan, ini hanya mata pelajaran peminatan gitu. Kemudian nilainya tuh ada beberapa siswa yang meremehkan saja lah yang kira padahal ini mata pelajaran peminatan yang mereka harus ikuti. Berarti setelah motivasinya nanti yang mau dikembangkan lagi hasil belajar anak-anak ya. Nah, untuk pengembangannya nanti kira-kira Bu Novi pendukungnya apa? Sama media. Media pembelajaran sebenarnya kan sudah dipakai kemarin tuh, dan ditambah lagi Bu Fira. Sepertinya kurang deh untuk contoh-contoh soalnya tuh kurang sebenarnya. Oke. Tapi nanti medianya ya masih kurang dipakai. Butuh berapa nanti media Bu Novi untuk ini ya? Untuk Sebenarnya kan portofolio tuh, portofolio PowerPoint. PowerPoint sebenarnya tapi di PowerPoint itu hanya sepintas saja penjelasannya. Media itu belum interaktif ya. Siswa itu seharusnya kan diberikan selain di PowerPoint kan saya harus juga memberikan link lah kepada mereka untuk mengakses itu. Belum interaktif itu media sebenarnya. Berarti nantinya mau pakai media yang interaktif. Oke, Bu Novi. Tapi sudah ada gambaran kan mau pakai media yang interaktif yang seperti apa? Nah, sekarang Bu Novi, kira-kira untuk strategi perbaikannya, pengembangannya itu Bu Novi mau lakukan kapan? Iya, kapan mau dilakukan? Yang perbaikan dari, kan Bu Novi kan tadi udah ini menjelaskan, sekarang kan masih kurang nih motivasinya, terus nantinya mau diperbaiki lagi motivasinya, kemudian hasil belajarnya. Nah, nanti kira-kira kapan Bu Novi bisa melakukan perbaikan itu? Mungkin setelah ini kan pasti mereka kan kelas 3 nih. Iya. Mereka mau mendekati ujian sekolah, jadi sebelum itu mungkin seminggu lagi di jadwal yang sama. Oke, rencananya nanti seminggu lagi mau melakukan perbaikan lagi. Baik, Bu Novi, nanti kira-kira yang bantu Bu Novi untuk melakukan perbaikan itu
butuh bantuan nggak dari guru lain? Perlu sebenarnya. Siapa saja yang dibutuhkan Bu Novi? Ada guru senior saya sebenarnya. Saya sebelum ya guru senior saya itu sebenarnya yang akan membantu. Guru senior itu kan sudah pensiun nih Bu Mira. Nanti saya akan by phone aja, WA saja untuk menanyakan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan motivasi belajar lagi selain media, selain ada pembelajaran. Oke, baik. Nah, sekarang terakhir nih Bu Novi, dari hasil ngobrol-ngobrol kita tadi, apa yang bisa Ibu simpulkan dari pembicaraan kita tadi? Kesimpulannya untuk pembelajaran berikutnya berharap ingin pembelajaran yang lebih baik lagi. Kemudian dari awalnya saya beri nilai motivasi mereka belajar itu hanya 6, kemudian saya inginnya di minggu depan ingin meningkatkan lagi motivasinya di angka 8. Ya. Setelah itu beberapa siswa yang kurang memahami konsep akuntansi dari awal, saya akan ingin melakukan pengulangan tanpa menyisihkan siswa yang sudah memahami konsep. Nanti siswa yang sudah memahami konsep itu akan membantu siswa yang lain untuk belajar lebih lagi. Kemudian dan saya akan meminta bantuan pada guru senior saya, walaupun sudah pensiun beliau, tapi saya bisa menghubunginya lewat telepon. Oke, baik Bu Novi. Nah, yang paling terakhir, setelah kita ngobrol-ngobrol nih persoalan observasi di kelas, bagaimana cara Ibu mengajar di kelas, apa yang Ibu rasakan? Gimana? Sekarang ini? Sekarang? Iya. Yang Ibu rasakan sekarang apa? Setelah ngobrol-ngobrol sama saya, berkaitan dengan hasil observasi atau supervisi di kelas tadi? Lebih plong jadinya. Ya, lebih lega lah. Sama ini kan supervisi sekolah kita kan hanya mengedepankan, menitik beratkan perangkat pembelajaran. Ini sudah ada, RPP sudah ada, SLAP sudah ada, sudah ada, kemudian LKPB sudah ada atau belum, LKPD sudah ada apa belum? Memasuki kelasnya masing-masing. Itu benar-benar saya bukan menyebutkan ya, semua siswa kelas 10 yang masih berada di luar atau masih ada satu semua dan administrasi siswa masuk ke sedangkan kelasnya kita lupa masing-masing. apa sih sebenarnya yang Karena kita inginkan guru di akan kelas itu, apa yang sih ingin kita pendataan kembangkan di terkait kelas dengan itu gitu. pembentukan pembagian kelas Supervisi kita dalam tuh takut kelas ini 3. administrasinya harus ada, ini harus ada, tapi kita lupa akan apa yang kita ingin kembangkan di kelas itu gitu. Setelah ngobrol sama Bu Fira, saya tahu jadinya kalau supervisi itu tidak hanya administrasi itu hanya sebagai pelengkapnya saja, itu kan sebagai sesuai dengan kreasi guru masing-masing lah ya, gimana cara menyiapkannya. Tapi yang ternyata yang lebih penting itu kita harus kita pikirkan apa sih yang ingin kita capai di kelas itu, apa permasalahan apa sih yang kita ingin selesaikan di kelas itu gitu. Itu sih setelah saya ngobrol dengan Bu Fira. Oke, terima kasih Bu Novi atas waktunya. Mudah-mudahan kedepannya Bu Novi kualitas pembelajarannya semakin meningkat. Semoga kita ketemu lagi di supervisi berikutnya. Terima kasih. Ya.